Kalau misalkan kalian mau nyamain pakai meter juga nggak apa-apa. Kalau mau nyamain pakai milimeter. Kalau aku biasanya pakainya milimeter. Tapi normalnya apa? Terserah, suka-suka kalian. Kan kayak lo biasanya pakai senti, kalau aku biasanya pakai milimeter. Tapi ada juga orang yang biasanya pakainya meter satuannya. Jadi suka-suka kalian aja. Seenaknya kalian gimana. Udah kelihatan belum? Udah Kak Ella. Oke. Nah, kalau aku sini nih pakai sentimeter nih, ya. Terus kita buka, ibu. Kalian terserah nih mau enaknya pakai apa. Pencet. Nah, bentar ya. Nah, di sini kan nih, kalian udah kebuka nih ya semuanya. Nah, kita pakai panduan dulu. Kita kan mau bikin gazebo nih. Oh, kita pakai panduan. Sorry, stop dulu. Kita pakai panduan dulu nih. Nah, ini orangnya kita hapus dulu. Kita lihat dari atas. Nah, di sini nih kita punya panduan nih mau bikin gazebo. Ada taman sama gazebonya nih. Nah, yang pertama kita bikin rectangle dulu nih. Rectangle dari 8,5 meter dikali 8,5 meter. Nah, kita klik rectangle di sini. Kalau belum ada, ingat di view, terus kalian pilih nih toolbar. Nanti kalian tampilin nih. Di sini ada banyak, kalian tinggal checklist aja. Kalau kalian belum nemu ya di sini. Biasanya tuh yang baru-baru install tuh biasanya belum ada nih. Ini belum ada. Boleh lihat presetnya nggak Kak? Biar saya foto terus saya aplikasiin. Oh iya, mau share screen ya? Mau di screenshot ya? Boleh. Nanti Boleh, aku boleh. kirim aja ukurannya ke Gladys. Bukan nggak preset toolbarnya itu. Saya pengen tahu Oh, apa yang di checklist sama yang enggak. Oh, di bagian toolbars. Ya, Boleh. bentar, bentar. Coba Kak yang paling atas dulu Kak, Ini biar... yang penting di draw. Oh, ya, oke, oke, oke. Seenaknya kalian aja kalau misalkan tampilannya pengen penuh, pengen cuman sedikit, yang penting-penting aja. Itu udah paling penting. Seenaknya kalian aja ngatur. Biasanya yang paling penting ini drawing, terus section, itu penting, terus ledger toolset, ini yang panjang nih. Yang semua ini tuh ledger toolset. Yang sebelah kiri semua ini tuh ledger toolset. Oke. Dah? Nah, Oke. Sekarang kita bikin lahannya dulu nih. Pakai rectangle atau kalau di keyboard pakai R. Klik R aja. Nah, di situ kita klik. Nah, di sini kan ukurannya tadi 8,5 meter. Karena di sini punya senti, berarti 850 senti dikali, kalinya pakai koma, 850 senti. Terus enter. Nah, jadi nih rectangle-nya. Nah, ini pindah dulu biar ada enak. Nah, kalau udah jadi, pertama kita bikin dulu nih bagian-bagiannya. Ini kan ada taman, ada gazebo nih. Nah, sebelum ke garis-garis ini, kita ngukur dulu pakai tape measure. Nih. Nah, kita ukur. Ini 4,25 meter. Berarti ke samping sini 425 cm. Enter. Nih, dia bakal ada garisnya nih. Di sini. Gitu. Terus, yang kedua ada 1 meter. Berarti 100 cm. 100 cm. Enter. Nah, itu ada tandanya dia. Terus yang terakhir 3,25 kita ukur. Nah, kalau udah pas berarti udah benar ukurannya. Sampai pengukuran ada yang mau ditanyain nggak nih? Belum lanjut, kita pelan-pelan aja. Kalian nggak ada jam lagi kan setelah ini? nggak ada Kak. Tapi Kak, tadi ukurannya berapa aja terlalu cepet Kak? Ini ada di panduan nih. Boleh di SS kalau mau di SS dulu. Udah?
kalau udah kita lanjut ke samping nih. Ada 1 meter, 2 meter, 3,5 meter, 2 meter. Kita mulai dari 1 meter dulu. 1 meter itu berarti 100 cm. Ketik 100 terus enter. Setelah itu 2 meter berarti 200 enter. Kemudian 3,5 meter 350 cm enter. Sisanya 2 meter 200 cm udah pas. Nah, kalau kalian bingung ukurannya kita garis Nah, sampai ukuran ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Nggak ada nih, lanjut ya. Nah, kemudian kita bikin gazebo-nya nih. Gazebo-nya kan ini kita bentuknya persegi nih. 3,5 meter kali 3,5 meter. Berarti kita bikin rectangle lagi. Kita bikin lahan si gazebo-nya. 3,5 berarti 350 meter. Nah, gazebo ini udah jadi nih, lahan gazebo-nya. Tinggal nanti ngeletakin di sini nih ya. Nah, sebelum diletakin, kalau misalkan kita mau pindah, itu kita klik move. Atau kalau di keyboard, kalian tinggal pencet M. Nah, ini kalian otomatis. Nih, M. Nih, M. Tuh, dia udah otomatis. Nah, sebelum di M, kalian harus klik ini dulu. Nah, kalau klik sekali, kalian bakalan kegeser nih. Kalau misalkan mau di blok semuanya, ini kan sisi-sisinya belum di blok nih. Kalian tinggal klik kiri itu 2 kali. Nah, bakal ke blok perseginya ini. Nah, terus kalian pindah. Gitu. Cuman kan di sini belum ada ukurannya nih. Kita mau ngeletakinnya di mana. Nah, kita ukur dulu nih. Kita tarik garis pakai line. Ini L. Kalau di keyboard L. Line. L. Nah, terus kita tarik garis nih. Nah, tarik garis. Nah, ini bisa ditarik garis gini buat panduannya pakai tape measure. Kalian tinggal garisin sesuai ukurannya. Nah, kalau udah kita gambar nih garisnya. Nah, terus di sini kan kita ada arah-arah nih biar nggak kegeser. Kalian kan di keyboard ada kanan kiri atas bawah nih di keyboard. Nah, kalau ke kiri itu dia pasti bakalan kekunci di garis hijau. Kalau ke kanan dia akan kekunci di garis merah. Kalau untuk yang atas atau bawah itu biasanya mengikuti garis yang sejajar. Kalau bawah ya biasanya itu mengikuti sejajarnya kanan kiri nih, sesuai sama yang ada di SketchUp-nya nih. Terus kalau untuk yang atas itu dia ke biru. Kalau misalkan kalian ke atas tuh untuk 3D-nya gitu. Jadi kalian kalau mau ngunci daripada kalian gini-gini nih, nggak seimbang nih, kalian kunci pakai di keyboard gitu. Nah, ini karena kita mau pakai sumbu hijau, berarti kita klik di kiri, arah kiri di keyboard, terus nggak pencet aja. Nyesuaiin sama garis bantu yang ada di sini nih. Jadi kalau panah atas ke atas, Kak. Terus kalau panah iya, kalau ke kiri panah ke atas, kalau atas ke atas, dia iya. Kalau bawah dia menyesuaikan garis sejajar sebelah kanan kiri nih. Nih. Atau samping kanan kiri tuh. Dia sejajarkan garis panduannya kanan kiri. Biasanya garisnya warna pink. Kalau misalkan kalian punya sudut gini nih. Nah, kalau kalian gambar garis lagi akan mengikuti garisnya ini tuh. Gitu. Itu untuk yang panah bawah. Kalau untuk yang kiri dia hijau, kalau untuk yang kanan dia merah, untuk yang atas itu dia biru. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Sebelum lanjut nih. Nggak ada nih ya. Kalau nggak ada, nah kita tinggal ngetakin si gazebo-nya ini nih.
kita move, kita pindah nih. Kita pindah. Ini kan ada titik. Biasanya nih kalau kalian bikin sebuah bangunan bangun datar, nah itu kalian ada titik-titiknya nih, titik tengah, titik kanan, pojok-pojoknya nih. Nah kalian kalau misalkan mau ngeletakin di tengah, tinggal kalian letakin di tengah. Nah sebelum itu kan kita belum nemu nih titik tengahnya, kita garis dulu yang ini. Nah baru nanti di sini ada titik tengahnya, akan ada titik tengahnya nih, kita garis-garis di sini. Nah ini baru kita pindah, move. Kita sesuaiin ya sama tengah sini. Nah, terus ini kita hapus pakai delete atau pakai erase juga bisa nih di sini. Nah, kalau sudah kita garis nih ke bawah, sesuaiin sama bentuknya. Udah tuh, selesai. Untuk garis ininya, ini juga di delete. Terus garis bantunya juga bisa kalian hapus. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah pada kebentuk belum nih? Buat dasarnya dulu. Belum Kak, masih nyoba. Nanti kalau ada kesulitan bilang aja ya. Soalnya ini kalau kalian ketinggalan lumayan rentan nih. Kalian susah karena online ya. Kalau offline mah gampang biasanya. Kalau misalkan pada susah kan tinggal didatengin aja ke komputernya. Ini karena online jadi kita pelan-pelan aja. Kalau ada kesulitan langsung diomongin aja. Udah bisa dilanjut belum nih? Belum ada kesulitan ya? Kalau belum ada kita lanjut nih. Ini kan ada bagian taman, gazebo. Nah sebelum kita bikin ini, itu kan tadi, sebentar. Kita buka bagian materi. Sorry, bukan di sini. Nah, kita lihat panduannya dulu nih. Di sini ada panduan kita bikin gazebo. Nah, ini kan tadi nih panduannya nih. Kalau mau kalian SS juga bisa. Nah, di sini juga itu ada kita nih nggak usah bikin layar dulu panduannya ya. Masih bebas aja kan? Kita bikin ininya dulu aja, nanti nge-layernya terakhir. Nanti Terakhir nanti kan kakak ya? ajarin nge-layer. Oke. Nanti kita tetap pakai layer, cuman nanti kita diajarinnya pas terakhir. Kita ngerjain ini dulu, panel-panelnya dulu, bagian-bagiannya dulu. Nah ini kan ada tembok nih, temboknya di pinggir dari taman sama di bagian depan nih, yang bentuknya kayak U nih, bagian tamannya nih, taman depan ada pagarnya. Dan ini kan setiap ini kan beda-beda nih ketinggiannya nih. Nah kita bikin dulu nih. Pertama di bagian luarnya dulu nih. Kan tadi ada pagar tuh. Nah, kita pakai offset. Kalau misalkan satu-satu pasti bakalan susah nih, kalian ngukur dulu sini 15. Nah, kita pakai tools namanya offset. Offset ini gunanya untuk kalian bikin double garis di luar atau di dalam. Nah, seperti itu. Nah, biasanya ketebalan tembok itu 15 cm. Nah, kita pakai 15 cm. Ketik aja 15 terus enter. Nah, jadi kalian nggak perlu ribet tuh pakai line satu-satu. Gitu. Nah, kemudian kita garisin di sini buat batasin ya. Tinggal kalian batasin aja. Ini. Kemudian sini. Nah, kalau udah, yang sebelah sini dihapus. Yang sini juga dihapus. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Penggunaan offset? Apa tadi bisa ulang? Saya masih Oke, penggarisan, Kak. kita ulang ya. masih pakai Cepet. tab mesh apa ini? Masih pakai tab measurement tool. Saya masih di situ, Kak. Sebentar. Saya belum mengejar. Kalau ada kesulitan nanti bilang aja. Jadi soalnya kita benar-benar
harus bisa nih. Takutnya nanti kalian udah nggak ada lagi nih yang ngebantu buat ngajarin SketchUp gitu. Jadi kita pelan-pelan aja, yang penting kalian paham semuanya. Ini udah bisa dilanjut kira-kira? Udah belum nih? Bisa. Kak tadi apa Nah. ngapus itu apa garis bantu gimana? Bisa kalian nih bentar, Ctrl Z. Nih, kan ada garis bantu nih, bisa kalian klik terus kalian pencet delete di keyboard. Atau bisa juga pakai eraser. Terus kalian hapus. Jadi ada banyak langkahnya, terserah kalian enaknya mau pakai gimana. Udah belum nih? Kalau udah kita lanjut nih ke offset. Penggunaan offset. Udah. Nah, jadi kan kalau kalian bikin dinding, ini udah ada offset nih. Kalian klik nih offset. Nah, terus kalian nih sesuaiin bidangnya yang mau dibikin dindingnya. Ini kan kita mau bikin taman ini kan, bagian taman nih. Bagian taman kan bagian yang ini nih. Kita mau bikin temboknya itu sesuai yang taman, berarti harus yang ke blok itu yang taman. Kalau gazebo, dia akan kebentuknya yang di gazebo gitu. Jadi harus menyesuaikan sesuai sama bidangnya yang kalian mau bikin dinding itu tadi atau garis tepinya. Nah, jadi kalian tinggal klik, terus kalian arahin ke dalam, terus kalian ukur di berapa kali garis cm. Kalian klik 15 terus M. Jadi otomatis kan tingginya. Terus kalian dari sini yang mau dihapus bagian sini, terus bagian sini, sampai bagian sini. Terus kalian ambil garis-garis yang tidak kayak dah sampai sini dia main. Saya kan baru sih fotonya itu. Nah, saya udah tuh sampai titik yang di garis bawah sama garis kanan itu saya udah pakai mesin. Terus bikin di mana itu menggunakan cuma pakai line doang, ada rectangle itu gimana? Ya, kita bikin garis dulu. Jadi kan garis ada 3,5 ya. 3,5 kali 3,5 karena dia bentuknya persegi. Jadi kita bikin rectangle, baru nanti kita pindahin ke dalam sini, gitu. Biar presisi di dalam situ gimana, Kak? Tadi kan udah nih, tadi garisnya udah seperti ini nih. Udah garis ini sama garis ini sama garis ini ya. Nah, kemudian tarik ke sini. Terus baru nanti ini dipindah ke sini. Ya. Ini kan ada midpoint nih. Ya. Ada titik tengah, pasin. Okay. Nah, garis bantu ini bisa di-delete. Dan ini juga di-delete. Oke. Selesai. Paham? Buat offsetnya udah paham nih? Buat offset udah ya. Kalau udah, ini kan udah nih. Dindingnya, pinggir-pinggirnya udah nih. Terus bagian depan juga udah. Ini boleh dihapus ya. Ukuran-ukurannya. Karena takutnya keganggu. Terus ruler-rulernya juga bisa dihapus. Nggak usah dihapus juga, nggak apa-apa sih. Nah, kalau udah, nah kita pindah-pindahin nih. Buat misal dinding luarnya dulu nih, kalian klik 2 kali. Di bidangnya ini klik 2 kali, maka akan keblok nih bagian dinding sininya. Terus kalian ketik M atau move, toolnya move ini, tinggal diklik, terus kalian pencet CTRL di keyboard, sampai ada tanda plus di bagian kursornya. Nah, kemudian kalian pindah, gitu. Nah, dia akan ke copy nih. Terus kalian pencet select dulu, atau bisa kalian pakai spasi. Terus kalian klik kanan, kalian make group. Nah, terus kalian ini nanti bisa kalian edit nih, udah di make group. Jadi kalian pindahin ini cukup sekali klik aja nih, klik di sini aja udah cukup pindahin. Jadi nggak perlu klik-klik 2 kali lagi, nggak perlu di-select semuanya gitu. Terus bagian depannya juga nih. Nah,
Terus kan ini kan kepisah nih, cuma sebelah kiri doang. Nah, kalian pencet shift di keyboard ini ditahan sampai ada di kursor plus minus nih. Nah, terus kalian klik 2 kali lagi. Nah, baru ke select semua nih, 2 kanan kiri. Baru nanti di klik kanan, terus make group. Nah, terus kalian pindah bisa. Gitu. Tapi jangan lupa, kalian copy dulu. Ini klik shift, terus kalian select, habis itu kalian pindah, move. Jangan lupa diklik CTRL, kalian pindah. Kemudian klik kanan, kalian make group gitu. Nah, jadi kita harus ngebagi bagian-bagiannya dulu, baru nanti kita bisa nyatuin jadi satu gitu. Terus ini juga move, CTRL, pindahin, make group. Ini bagian taman. Terus bagian gazebo juga klik 2 kali, move, CTRL, baru di make group. Nah, sampai make group nih, ada yang mau ditanyain nggak? Sampai di grupin satu-satu dulu nih. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Nggak ada nih ya, lanjut. Nah, sekarang tinggal ngeberdiriinnya aja atau pakai penggunaan push pull nih. Kalian kan nih ada bagian gazebo nih 40 cm. Nah, berarti kita ke bagian gazebo-nya dulu. Nih, bagian gazebo yang ini. Nah, cara ngeditnya di dalam grup itu klik ini nih. Nah, karena kita mau naikin dia 40 cm, pakai push atau pull nih. Toolsnya yang ini. Atau kalau di keyboard, kalian tinggal klik P. Nah, terus kalian klik di bidangnya yang mau dinaikin. Gitu. Nah, terus kalian ketik tadi 40 cm. 40 cm, enter. Jadi, gitu. Terus kalian kalau misalkan mau keluar dari grupnya ini, tinggal kalian klik di bagian luar garis-garis titik-titik itu tadi. Terus yang lainnya juga iya. Bagian taman. Ya, ini bagian taman. Nah, di bagian taman tadi berapa? 18 cm. Nggak kelihatan ya? 18 cm nih. 18 cm. Nah, kita klik 2 kali. Habis itu push pull, naikin ke 18. Enter. Nah, terus bagian dinding luar. Dinding luar itu biasanya 300 cm. Nah, kalian push pull, tarik ke atas 300, enter. Tuh. Untuk bagian depan. Nah, bagian depan itu ada 20 cm, pagar depan 20 cm. Nah, kalian naikin 20 cm, klik 2 kali, push pull 20 cm. Nah, yang sebelah kanan jangan lupa juga disamain. Kalau mau kalian samain bisa nih, kalian sejajarin sama sebelahnya nih. Itu udah pasti 20 cm. Daripada kalian ngetik lagi 20 cm. Sampai penggunaan push pull ada yang mau ditanyain? Nih, ini semua udah berdiri nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya? Ini bagian-bagiannya sudah dinaikin semua ya. Udah ngatur ukuran untuk push pull. Iya. Biar ukurannya kita ulangin yang terakhir aja ya. Nah, jadi kita gimana putus-putus. Jadi kayak kalau misalnya pengennya kurang jelas tadi. Gitu, Kak. Oh, kalau misalkan kalian pakai meter nih. Oh. Jadi kalau kalian pakai meter itu kan kalau di sini kan sentimeter nih 100 kita berapa sih tadi? 20 ya, 20. Itu kan kalau senti. Nah, kalau di meter itu biasanya 0,2. Jadi mengikuti satuannya gitu. Kalau kalian pakai meter kan 20 cm itu berarti 0,2 meter gitu. Terus kalian enter gitu.
Udah ngerti? Nah, Kak, maksudnya kalau Ini karena misalnya, kakak pakainya sentimeter, jadi maksudnya gini, Kak, biar dia itu, gimana? eh, ini aku juga makainya milimeter, tapi kalau misalnya mau biar ukurannya tuh pas, nggak yang kelebihan beberapa milimeter gitu, Kak. Ya, kalian tinggal ketik aja. Kan ini mau di push pull nih. Push pull. Nah, terus kalian naikin. Nah, terus kalian ketik. Ketik di keyboardnya 20. Nah, di pojok kanan itu kan ada tuh tulisannya. Kalau kalian ketik, dia bakal ngikutin apa yang kalian ketik tuh. Nah, terus kemudian enter. Nih, di sini nih. Bagian sini nih. Dia akan 20 cm. Kalau kalian ketik 20 cm gitu. Oh iya, Kak, udah, Kak. Makasih ya, Kak. Nah, kalau misalkan sudah ada panduannya 20 cm. Oke. Kalau sudah ada panduannya nih, kan sebelah sebelah baru sebelah kiri nih, yang sebelah kanan belum. Nah, kalian push pull, nggak perlu ngetik lagi. Kalian sejajarin aja nih sama yang ini nih, titik yang di atasnya. Nih, bagian atas. Nah, jadi dia akan ngikutin 20 cm. Gitu. Ada yang nanya lagi nggak nih kira-kira buat push pull sebelum lanjut lagi? Nggak ada ya? Nggak ada nih. Nah, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Setelah bagian-bagian dari gazebo-nya udah semua berdiri, kita bikin bagian umpaknya ya, bagian umpak dan tangga nih. Nah, kita bikin umpaknya dulu nih. Nah, ukuran umpak tadi kalau nggak salah 50 kali 30. Sorry. 50 kali 30. Yang bagian atas 30, bagian bawah 50 dengan tingginya 41 ya, 41 cm. Kita bikin dasarnya dulu pakai rectangle atau R di keyboard. Ingat ya, pakai rectangle. Nah, terus kita ketik tadi ukurannya 50 kali 50, berarti 50,50. Enter. Nah, ini udah jadi nih dasarnya. Jangan lupa di group. Klik 2 kali terus di make group. Nah, setelah itu kalian klik 2 kali lagi buat ngedit. Nah, terus tadi kan bagian atasnya itu 30 ya, bagian atasnya 30. Nah, kalian bikin pakai offset nih. Nah, kayak tadi nih, pakai offset, terus dimasukin. Kan kalau atasnya itu 30 ya, berarti 50 dikurang 30 berapa? 20. Nah, itu sisi kanan kiri kan yang digabung 20 cm. Berarti 20 cm dibagi 2, kanan sama kiri, berarti 10 cm. Ketik 10 cm, enter. Nah, terus kita ukur nih, pasti 30 cm. Nah, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya, udah jelas lah ya penggunaan offset tadi udah bisa. Terus kalau udah, kita klik 2 kali nih yang di dalam nih. Nah, terus kita klik move. Kita kan mau pindahin ke atas nih. Nah, kalau kita gini-gini nih, kalau kita nggak ada sumbunya, dia nggak akan mengikuti sumbunya nih. Nah, karena kita mau narik ke atas, susah nih kan, kita nggak ketemu nih garis birunya. Ingat penggunaan kanan kiri di keyboard. Kita pakai yang atas, kita tarik ke atas. Nah, dia akan otomatis ke atas. Tadi ketinggiannya berapa? 41 cm. Ketik 41, terus enter. Jadi, ada yang mau ditanyain sampai pembuatan umpak? Kayaknya Atau 40 kecepatan nih bulat ngejelasinnya? ya. 40 ya? 40 Iya. ya? Kalau kalian mau pindahin lagi bisa. Asal sesuai dengan garis biru. Ingat, garis biru itu tanda atas di keyboard. Kalau 4 tadi kan 40 cm. Kalau mau ngurangin tinggal ngurangin 1 doang nih. Nah, ketik 1 terus enter. Ini udah pasti 40. Ini kalau di kebawahin dia akan 40 tuh. Gitu. Sampai pembuatan umpak ada yang mau ditanyain? Nggak ada, sudah jelas. Ompaknya udah jadi. Kalau udah, kita bikin ke tiang. Nah, ini kan dia punya tiang nih. Tiangnya 260. Nah,
Kalau nggak salah di dalam tiangnya ini 15 kali 15 karena dia kolom ya, 15 kali 15. Nah, sama kayak tadi nih, kita pakai penggunaan offset. Jangan lupa nih diklik 2 kali buat ngeditnya. Terus kalian bikin pakai offset. Nah, jangan lupa bidang yang di atas. Karena 15 cm tuh. Berarti 30 dikurang 15 itu kan 15. Nah, itu 15 itu kan jumlah kanan dan kiri. Berarti kalau dibagi 2, 7,5 cm. Nah, ini akan hasilnya jadi 15. Kalau sudah, kita pakai push pull. Ingat, pakai push pull. Kita tarik ke atas. Tarik ke atas, 260, enter. Sampai pembuatan tiang dan umpak, ada yang bertanya enggak? Udah pada jadi tiang sama umpaknya? Kalau udah kita lanjut nih. Duh. Sorry, hilang. Nah, Kalau belum bilang aja guys, biar nggak kalau udah, ketinggalan. Kalau belum bilang biar nggak ketinggalan. Ntar ya, bilang. takutnya ketinggalan. Soalnya ngejelasin online itu rada susah. Kalau nggak benar-benar merhatiin, kalian nggak ngikutin, pasti bakal ketinggalan dan kalian bakalan susah nanti. Ketinggalan 1 poin pun akan susah. Kalau udah lanjut ya. Nah, kalau udah nih kita klik dulu nih. Kita kan mau bikin 4 ya. 4 bagian nih, 1, 2, 3, 4. Karena dia kan persegi nih. Dia punya 4 sudut. Nah, dia butuh 4 tiang gitu kan. Mau kita copy nih. Nah, copy jadi 4. Kita pakai tool move atau M di keyboard. Nah, terus kalian jangan lupa ketik pencet CTRL di keyboard sampai di kursor ada tanda plus. Terus kalian klik di pojoknya, terserah mau diklik pojok kanan kiri atau belakang, terus kalian geser. Gitu. Nah, kalau udah digeser, terus kalian klik, kalian mau bagi jadi berapa nih? Mau jadiin 4. Nah, ini kan udah ada 1 tuh tadi. Nah, berarti tinggal 3 lagi. Tinggal kalian ketik bagi 3. Nah, akan jadi 4 gitu. Nih. Bagi 3 di pojok kanan nih. Akan jadi 4. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah semua nih, ya. Umpak udah jadi. Tinggal bagian tangga ya. Bagian tangga. Nah, tangga pijakan itu biasanya kita bikin dasarnya dulu nih. Pakai rectangle lagi. Dari atas ya. Sorry, dari atas nih. Ini untuk tampilan. Tadi kan udah dijelasin ya tools-toolsnya. Jadi kalian biar enak nih ngeliatnya. Nah, kita klik rectangle atau R di keyboard. Terus kalian ukur nih. Biasanya tuh ukuran tangga 100 dikali 30 ya untuk pijakannya ya. Nah, berarti kita ketik 100 kali atau koma 30 terus enter. Nah, jangan lupa di make group ya, diklik 2 kali terus di make group. Nah, gitu. Terus tangganya ketebalannya berapa? Nah, kita lihat di gazebo-nya. Gazebo-nya tadi kan punya ukuran 40 ya tingginya. Nah, kalau misalkan dibagi 2, kan tadi kan tangganya ada 1 nih, ada 1 anak tangga, terus naik lagi nih. Kalau misalkan dibagi 2 berarti ketinggiannya sekitar 20 cm ya. Nah, berarti kita push pull si tangganya jadi 20 cm. Kita klik 2 kali terus push pull 20 enter. Nah, udah nih, udah jadi nih anak tangganya. Nah, sampai sini ada mau ditanyain? Ini dihapus aja. Buat bagian-bagiannya nih udah semua nih, tinggal kita jadiin satu semua nih. Kalau udah, kita nih pindahin gazebo-nya. Klik move atau ketik M.